Apa yang terjadi jika sudah konsisten belajar bahasa Jepang 30 menit setiap hari selama kurang lebih 1 tahun? Nah, teman-teman, di sini saya akan coba sharing pengalaman aku belajar bahasa Jepang ya secara otodidak kurang lebih hampir 1 tahun, dan aku lakukan ini secara konsisten belajar 30 menit setiap hari. Cuman terkadang sih, kadang kalau ada hal-hal yang nggak bisa, tapi aku tetap sempatkan untuk belajar 15 menit setiap hari, dan itu sudah aku pastikan. Kalau misalkan satu hari ini terlewat, saya akan ganti besoknya. Saya akan push diriku sendiri agar menerima pelajaran 2 kali karena kemarin nggak melakukannya. Kalian bisa lihat bukti bahwa aku belajar ini ya. Next, ini milestone, ini 365 days, ini adalah hari 1 tahun ya, 365 hari. Nah, saya baru saat ini strike saat ini kuren itu saat ini ya 340 hari baru kan. Saya akan coba cek. Nah, ini saya akan coba view ya, bisa kalian lihat dulu awal belajarnya di Desember 2021. Karena memang dulu punya resolusi bahwa aku bakal belajar bahasa Jepang gitu. Nih di awal aku kerja, jadi aku nemuin aplikasi ini tanggal 24, jadi aku mulai belajar. Dan ini, nah, buat yang tanda biru ini aku kayak nggak belajar gitulah. Nah, ini. Nah, kalau yang karena nggak full ya, jadi dia nggak kuning full gini. Kalau kuningnya full gini di blok ini, berarti aku seminggu full nggak ada libur. Kalau ini kuning tapi nggak di blok seperti ini aku belajar. Yang biru ini aku nggak belajar. Besoknya aku ganti. Nah, sampai sekarang di sini tanggal 23 ini ya. Nah, jadi seperti itu. Jadi yang aku rasain adalah sekarang aku lebih tahu bahwa di Duolingo ini ada hiragana, katakana ya. Hiragana sama katakana. Ini adalah huruf Jepang dasar kalau kalian pengen bisa baca tulisan Jepang. Jadi kalian harus belajar ini dulu. Dan untuk belajar di Duolingo, sayangnya dia nggak ada fitur terjemah dalam bahasa Indonesia. Jadi mau nggak mau kalian harus bisa bahasa Inggris dulu. Jadi awalnya sebelum saya belajar Jepang ini, awalnya saya coba belajar, tapi karena sangat ribet ya, jadi aku harus bolak-balik terjemahin dengan Google karena kan bahasa Inggris terjemahannya. Jadi aku putuskan untuk stop dulu dan aku mulai fokus ke bahasa Inggris dulu selama 3 bulan. Nah, selama 3 bulan itu aku emang belajar benar-benar penuh belajar ya, 30 menit setiap hari. Dan di Duolingo ini ada banyak bahasa sebenarnya, nggak hanya bahasa Jepang dan bahasa Inggris. Jadi ada bahasa Spanyol, dan di berbagai negara ada di sini. Di sini Duolingo ini dari dulu gratis. Walaupun sekarang ada fitur premium ya. Fitur premium yang bakal mempermudahkan kalian agar bisa mencapai ya lebih cepat lah. Kayak fitur-fitur premiumnya, misalkan kalian nggak ada hati nih, hatinya infinity. Nah, setelah kita kembali ya ke topik, setelah aku ngambil 3 bulan emang benar-benar belajar bahasa Inggris, akhirnya aku udah mulai ngerti arti-arti dalam bahasa Inggris. Akhirnya aku ngambil bahasa Jepang juga akhirnya. Jadi selama pulang kerja itu aku sempetin belajar 30 menit bahasa Jepang, 30 menit bahasa Inggris, dan sampai sekarang udah hampir 1 tahun, dan aku merasakan sekarang aku bisa membaca tulisan Jepang ya, hiragana, katakana, dan aku udah sedikit tahu kanji itu juga. Jadi kalau kalian coba belajar di sini langsung ke ini fitur utamanya ini, kalian bakal kebingungan karena dia ada huruf Jepangnya ya. Jadi kalau kalian belum bisa hiragana sama katakana itu bakal susah banget. Soalnya aku udah pernah ngerasain juga, langsung belajar terjun dan akhirnya kebingungan gitu. Belum lagi terjemahannya bahasa Inggris gitu. Jadi kalau misalkan mau belajar bahasa Jepang di sini
di Duolingo ini sangat powerful. Ya, ini menurut pengalaman aku pribadi selama kurang lebih hampir 1 tahun belajarnya. Terus nggak sampai di sini. Jadi aku saat belajar ini di Duolingo ini, aku tulis mana aja yang salah gitu. Jadi kalau aku tulis ini, jadi aku bisa lebih gampang menghafal hiragana sama katakananya ya. Saat belajar hiragana sama katakana itu emang benar-benar praktek kurang lebih sih 1 bulan ya. 1 bulan itu udah pasti kalian udah bisa membaca huruf Jepangnya. Cuman nggak semua ya, kadang masih lupa. Tapi lumayan lah, kalian bakal tahu arti-arti yang huruf-huruf yang memang sering muncul. Misalkan K, huruf K, Ko, A, I, U, E, O itu pasti bisa sih. Jadi aku ada buku lagi tambahan. Jadi ini aku stop dulu ya Duolingo ini. Nah, jadi aku ada buku nih. Ada buku ya, 2 buku sebenarnya. Ini buku bahasa Inggris, catatan buku bahasa Inggris. Ya, kalau misalkan ada yang salah nih aku belajar di Duolingo, jadi aku langsung catat nih. Misalkan Rokuji. Ini kanjinya, ini hiragana. Rokuji 6 o'clock, jam 6. Ni sama dengan ni. Ini huruf ni, huruf hiragana. Terus ini kanji sama dengan tuo 2. Ichi. Ini ichi 1 gitu. Jadi aku catat semua ini ya. Aku catatin dan terjemahannya emang aku tulis di dalam bahasa Inggris karena menurut aku kalau bahasa Indonesia tuh kayak kosakatanya itu kurang lengkap. Jadi bahasa Inggris tuh dia kosakatanya luas. Jadi lebih enak saya terjemahin dalam bahasa Inggrisnya. Nah, ini emang aku catat ya dalam bahasa Inggris. Dan terkadang masih ada bahasa Indonesianya kalau nggak salah. Karena nah ini ya, kiten, anak kucing. Koneko. Ini koneko ya. Ya karena sambil-sambil ya, kalau kalian ngambil bahasa Jepang, misalkan udah bisa bahasa Inggris lah, minimal bisa baca sama ngerti tulisan artinya gitu. Jadi kalian kayak enak aja. Nah, ini saya seorang siswa sekolah dasar. Nah, ini kanjinya. Kalau dibaca ini Shogaku sei desu. Shogaku sei desu. Ini Shogaku sei desu. Ini kanjinya. Ya, buat yang belum tahu hiragana, katakana sama kanji ya, bisa browsing aja di Google. Tapi saya akan jelaskan secara sederhana. Hiragana itu dia adalah tulisan bahasa Jepang ya. Dia tulisan bahasa Jepang dan digunakan untuk menuliskan kalimat-kalimat dalam bahasa Jepang itu sendiri. Nah, sedangkan kalau katakana dia digunakan untuk menulis kalimat dalam serapan dari bahasa asing. Terus kalau kanji ini dia mempercepat penulisan. Misalkan ini ya. Ini koko. Koko kanjinya seperti ini. Jadi nensei ini kanjinya ya. Jadi lebih mempercepat aja. Kalau misalkan kalian mau ke Jakarta jalan tercepat adalah lewat sini misalkan. Tokyo kayak ini. Ya. Jadi semakin sering kalian untuk belajar nih ya, semakin sering kalian di Duolingo ya, awal-awal memang susah sih, cuman setelah kalian memang ngerti fundamentalnya, konsepnya, jadi bakalan gampang sih. How many tables are there in the restaurant? Berapa banyak meja yang ada di restoran itu? Nah, ini restoran ni to teberu wa ikutsu arimaska bacanya gitu. Nah, jadi masih segini ya. Ini hal-hal yang salah aku tulis di sini jadi bisa agar lebih ingat. Kalau yang bahasa Inggris ya, kalau bahasa Inggris ini dia lebih banyak. Jadi aku ini sudah hampir habis nih.
aku tulis. Jadi kalau bahasa Inggris aku tulis terjemahnya dalam bahasa Indonesia gitu. So mungkin cukup segini aja ya. Pengalaman aku belajar bahasa Jepang kurang lebih hampir 1 tahun. So banyak lah manfaatnya. Jadi kalau misalkan kalian lihat huruf-huruf Jepang di jalan gitu, kalian bisa baca, dan kalau ngerti artinya ya malah bagus. Biasanya meskipun kalian bisa baca huruf Jepangnya, belum tentu kalian tahu artinya ya. Karena berbeda. Misalkan kalian bisa baca neko, neko kan kucing. Nah, kalian kalau belum tahu artinya ya, tapi minimal kalian bisa baca hurufnya lah gitu.